Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawadira Haleda dengan NIM 151422142. Saya dari kelas 6F jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang model, metode, dan instrumen pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Putri Hasana Kamila MPD. Materi pertama yaitu model-model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menentukan bagaimana mengorganisasikan pengalaman belajar secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Itu juga bertindak sebagai peta jalan bagi guru dan perancang pembelajaran ketika datang untuk membuat dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada beberapa model-model pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL). Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah model pembelajaran yang menempatkan proyek atau tugas-tugas berbasis masalah sebagai pusat dari pengalaman belajar siswa. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SD, PJBL dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, sambil juga memperluas pemahaman siswa tentang konten bahasa Indonesia. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran ini menekankan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat membentuk kelompok-kelompok kecil di mana siswa saling membantu satu sama lain dalam memahami materi bahasa Indonesia. Misalnya, dalam mengenal kata benda, siswa dapat berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan contoh kata benda dalam kehidupan sehari-hari, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis cerita atau story-based learning. Pembelajaran berbasis cerita adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan cerita atau narasi sebagai pusat dari pengalaman belajar. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, metode ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa melalui eksplorasi dan analisis terhadap cerita-cerita yang menarik dan relevan bagi mereka. Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Selain itu, juga didefinisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, metode kuantum atau quantum learning. Quantum learning merupakan metode pendekatan yang belajar yang bertumpu dari metode Freire atau Lojanow. QL mengutamakan pencepatan belajar dengan cara partisipatori peserta didik dalam melihat potensi diri dalam kondisi penguasaan diri. Gaya belajar dengan mengacu pada tak kanan dan otak kiri menjadi ciri khas. Yang kedua, metode diskusi. Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, menambah pengetahuan atau pemahaman, atau membuat suatu keputusan. Yang ketiga, metode kerja kelompok kecil atau small group work. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil merupakan metode yang banyak dianjurkan oleh para pendidik. Metode ini dapat dilakukan untuk mengajarkan materi-materi khusus. Kerja kelompok kecil merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dituntut untuk memperoleh pengetahuan sendiri melalui bekerja secara bersama-sama. Yang keempat, metode terjemahan. Metode terjemahan atau The-Translate Method adalah metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini. Bahasa Indonesia yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu yakni bahasa daerah. Misal, latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah atau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Instrumen adalah suatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan tugas atau pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.
Instrumen sering pula disebut sebagai alat. Dengan demikian, instrumen penilaian dapat diartikan alat penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan penilaian harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada tes tertulis. Tes tertulis adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran berupa tes tertulis. Dalam penilaian ini, peserta tes memberi jawaban secara tertulis, antara lain berupa bentuk tes yang jawabannya berupa pilihan atau isian. Bentuk tes yang jawabannya berupa pilihan yaitu pilihan ganda atau PG, benar salah BS, dan menjodohkan atau matching. Bentuk tes yang jawabannya berupa isian dapat membentuk singkat dan uraian. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan adalah penilaian dengan menggunakan teknik pengukuran yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung atau tatap muka antara siswa dengan pendidik. Pertanyaan jawaban diberikan secara lisan. Target belajar yang diukur dapat mencakup ranah kognitif atau pengetahuan dan penalaran dan efektif. Yang ketiga, tes pembuatan. Tes pembuatan adalah tes yang penguasaannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan pembuatan atau untuk kerja. Penilaian tes pembuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas sampai dengan hasil yang dicapainya. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.